Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan kepala dan leher. Apakah ada kelainan atau cedera pada kepala dan leher pada pasien? Saya akan membaca catatan keperawatan terlebih dahulu atau catatan medis terlebih dahulu. Pemeriksaan kepala dan leher pada pasien, apakah ada benjolan, rasa nyeri dan kelainan pada pasien. Kemudian saya menyiapkan alatnya terlebih dahulu, yaitu di sini ada Herbutala, refleks hammer, dan juga Tenlek untuk pemeriksaan leher dan kepala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Mbak, perkenalkan nama saya Ubed Asyar. Saya adalah mahasiswa ilmu keperawatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Baik, boleh tahu nama lengkap Mbak? Saya Kusnel Putri. Tanggal lahirnya Mbak? 9 Agustus 2008. Baik, boleh saya lihat gelarnya terlebih dahulu ya. Baik, sesuai ya Mbak. Baik Mbak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan kepala dan leher. Apakah kepala dan leher Mbak ada kelainan atau benjolan atau rasa nyari pada kepala dan leher Mbak? Ada yang tanyakan Mbak? Tidak. Ya baik, nanti saya akan memberikan kontrak waktu sekitar 15 menitan. Apakah Mbak menyetujuinya? Iya. Ya baik, saya tutup tirai terlebih dahulu ya Mbak. Tutup tirai agar pasien merasa aman dan nyaman. Kemudian kita cuci tangan menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim Mbak. Pada kesempatan pada hari ini saya akan melakukan pemeriksaan kepala terlebih dahulu. Yang pertama yaitu kita melakukan inspeksi, yaitu dengan pengamatan atau penglihatan kita secara langsung pada pasien. Yang pertama yaitu pada bentuk kepala pasien, yaitu agak bulat, kemudian kesimetrisan kepala kanan dan kiri juga simetris ya, tidak ada kelainan. Kemudian pergerakannya Mbak bisa tengok kanan kiri. Baik. Baik, kemudian ke atas Mbak. Terus ke depan. Apakah ada rasa nyeri Mbak? Tidak. Ya baik, tidak ada rasa nyeri dalam pergerakan kepala. Kemudian kita mengukur ukuran kepala dengan menggunakan pita ukur. Baik, Mbak bisa apa? Ya, baik. Kita bisa mengukur ujungnya di atas hidung panda pasien. Baik, terima kasih ya Mbak. Kemudian kita cek apakah di bagian kepala pada pasien ada cekungan atau bentuk cekung atau cembung pada pasien. Baik, pada ornamentalnya pada pasien tidak ada. Ornamental itu bagian biasanya terdapat pada bayi, yaitu di atas bagian sini, di atas kepala bagian ubun-ubun bayi. Ya, baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan palpasi pada pasien, apakah ada rasa nyeri tekan atau tidak. Baik Mbak, saya akan memeriksa kepala Mbak ya. Apakah ada rasa nyeri Mbak? Tidak. Baik, bisa kepalanya. Apakah ada rasa nyeri Mbak? Tidak. Baik. Apakah ada rasa nyeri? Tidak. Apakah ada rasa nyeri? Tidak. Ya, baik. Pada pasien tidak ada rasa nyeri atau benjolan. Pada pasien juga dalam keadaan normal. Kemudian kita lanjutkan pemeriksaan rambut. Pada pemeriksaan rambut kita harus melakukan inspeksi terlebih dahulu, yaitu mengamati rambut si pasien. Pada rambut pasien yaitu pertumbuhannya normal dan cukup normal, tidak ada pertumbuhan rambut yang melebihi dan juga tidak ada bagian rambut yang bagian botaknya. Kemudian saya di sini melihat warna rambut yaitu hitam dan berkilau, tidak ada bau maupun ketombe maupun minyak pada rambut pasien. Ya baik, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan bagian mata pada pasien. Yang pertama kita harus melakukan inspeksi terlebih dahulu dengan melihat mata pasien, kelengkapan pasien dan kesimetrisan pada pasien.
Boleh digerakkan nggak ke kanan dan ke kiri? Jadi ke atas ke. Ya, baik. Pada bola mata pasien yaitu lengkap dan gerakannya pun simetris. Kemudian kita akan melakukan Mbak bisa tutup matanya. Baik, pada mata pasien tidak ada benjolan maupun cekungan atau bagian yang tenggelam pada mata. Bisa buka matanya lagi, Mbak. Ya, baik. Pada kelopak mata atau palpebra tidak ada odem atau ptosis atau benjolan yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian di bagian bulu mata pasien tidak ada bulu mata yang rontok. Selanjutnya kita melakukan konjungtiva atau sklera pada pasien, yaitu pada perubahan warna. Maaf ya Mbak, bisa lihat ke atas. Ya baik, konjungtiva pada pasien yaitu berwarna kemerahan. Kemudian pada skleranya warna putih kekuningan. Kemudian selanjutnya kita melakukan pengecekan warna iris pada pasien. Kita bisa menggunakan pen light. Baik, Mbak bisa lihat ke depan sini. Iya baik, pada warna iris pasien yaitu berwarna coklat kehitaman. Kemudian reaksi pupilnya ketika didekatkan pada cahaya, maka pupilnya akan mengecil. Ya baik, di sini kira-kira pupilnya sekitar ukuran 4. Saya dekatkan. Ukurannya sekitar lebih 3 sampai 4-an. Kemudian kalau di ukurannya makin kembali ke semula yaitu dengan ukuran tadi. Kemudian kita bisa cek kornea pada mata, yaitu kornea pada pasien berwarna jernih dan tidak ada darah atau bagian kabut di bagian kornea mata. Kemudian kita selanjutnya tes penglihatan pada pasien. Baik, sekitar 1 meteran. Ini berapa Mbak? 1, Ini? 5, Ini? 3. Ya baik, betul ya. Kemudian kita bisa gunakan penglihatan pasien dengan jarak 2 meter. Ini berapa Mbak? 3, Baik, ini? 5, Ini? 1. Ya, baik. Penglihatan pada pasien yaitu normal, tidak ada catatan atau kelainan. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan telinga. Mbak bisa duduk terlebih dahulu. Pertama yaitu kita melakukan inspeksi terlebih dahulu, mengamatinya bagian telinga kanan dan telinga kiri. Ukurannya antara telinga kanan dan telinga kiri sama dan juga simetris ya. Baik, pada telinga pasien tidak ada lesi atau perdarahan dan tidak ada penumpukan spektrum, tidak ada penumpukan serumen atau sekret pada pasien. Kemudian kita bisa melakukan tes kedengaran pasien dengan menggunakan rim atau swabber. Nanti ketika Mbak mendengar suara, angkat tangan ya Mbak. Ketika tidak mendengar suara, Mbak bisa turunkan tangannya. Ya, baik. Ya, baik Pak. Selanjutnya kita melakukan palpasi kepada telinga pasien. Mbak, nanti saya ketika saya tekan telinganya, nanti Mbak bisa bilang ya apakah ada rasa nyeri atau benjolan. Ya baik, maaf ya Mbak. Apakah sakit Mbak? Tidak. Baik. Tidak. Ya baik, pada telinga pasien tidak ada benjolan atau rasa nyeri.
Baik, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan hidung yaitu dengan inspeksi dan palpasi. Kita bisa mengamati bentuk tulang hidung dan posisi hidung. Bentuknya agak melebar, tapi kemudian lingkar lubangnya juga tidak begitu lebar juga. Kemudian posisi hidung pembewokan atau tidak. Pada pasien tidak ada pembewokan pada hidung pasien, kemudian tidak ada pendarahan maupun tidak ada pendarahan atau kotoran, juga pembesaran pada pupil, kemudian mukosa hidungnya normal. Baik, kemudian kita bisa tes penciuman pasien dengan menggunakan bau kopi. Baunya apa, Mbak? Kopi. Ya, baik. Benar. Ini, Mbak. Kopi. Ya, baik. Pada pasien, indera penciuman pada pasien yaitu normal, tidak ada kelainan, dan juga pasien mencium bau kopi. Baik, selanjutnya yaitu pemeriksaan mulut dan gigi pada pasien. Yang pertama, gigi pasien tidak ada untuk mengetahui kelainan atau kongenital pada pasien tidak ada. Terus warna bibir pasien agak pucat pada umumnya, atau kemudian tidak ada lesi atau masa pada bibir pasien. Kemudian selanjutnya kesimetrisan bibir pasien antara bagian kanan dan atas, bagian atas kanan dan kiri simetris, tidak ada gerakan atau beberapa bagian jangsekung atau ketinggalan gitu. Kemudian selanjutnya kita bisa meminta pasien senyum. Mbak bisa senyum terlebih dahulu semaksimal ya, Mbak. Kemudian pada bagian kedua pipi pasien terasa terangkat dan agak ada bulatan di sini itu. Kemudian tidak ada gerakan yang tertinggal pada saat senyum bersamaan. Mbak bisa senyum biasa. Baik, gerakannya juga sudah simetris. Baik, Mbak. Selanjutnya yaitu periksa gigi. Mbak bisa buka mulutnya. Ya, baik. Pada gigi tidak ada karies gigi. Baik, pada gigi pasien yaitu lengkap. Kemudian tidak ada gigi palsu dan tidak ada karies atau kotoran pada gigi pasien. Kemudian gusi pada pasien yaitu gingivitasnya normal dan juga tidak ada perdarahan atau abses pada pada gusi pasien. Kemudian warna lidahnya baik, warna lidah pada pasien yaitu agak kemerahan dan juga ada bintik-bintiknya, bintik-bintik pusat berwarna putih. Kemudian ovarium atau rongga mulut pada pasien normal. Kemudian pada mulut pasien tidak ada bau mulut. Kemudian simetris giginya juga sudah simetris antara gigi kanan dan gigi kiri, antara gigi bagian rahang kanan dan bagian rahang kiri. Kemudian pembesaran tonsilnya bisa pembesarannya juga normal. Kemudian suara baik, nanti bisa bilang ya, baik. Suara pada plan tidak ada perubahan. Kemudian tidak ada lendir dan tidak asing pada mulut pasien. Kemudian kita bisa cek rahang. Baik ya, Mbak, nanti kalau ada yang sesuatu bilang ya.
Ya, baik, terima kasih Mbak. Pada pasien, semua orangnya di bawah sini rata atau normal, tidak ada benjolan atau nyeri pada pasien. Kemudian yang selanjutnya yaitu pemeriksaan wajah pada pasien. Yang pertama yaitu kita lakukan inspeksi. Inspeksi di sini kita melihat kesimetrisan pasien dan struktur pada wajah pasien, yaitu simetris antara bagian kanan dan bagian kirinya. Kemudian ekspresi dan ekspresinya, Mbak boleh senyum? Ya baik, ekspresi wajah pada pasien antara bagian pipi kanan dan bagian pipi kiri itu ketika senyum otot-ototnya semua bisa bergerak simetris. Karena dari kondisi wajah pasien warnanya agak putih, namun tidak begitu pucat, dan tidak ada luka lebam atau benjolan pada muka si pasien. Ya baik, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan leher pada pasien. Baik, kita yang pertama melakukan inspeksi terlebih dahulu apakah leher pasien antara kanan dan kiri simetris atau tidak. Kita bisa tengok kanan dan kiri ya. Baik, pada pasien leher pasien simetris ya, tidak ada gerakan yang ketinggalan. Kemudian pada pasien juga tidak ada peradangan pada lehernya dan jaringan parutnya juga tidak ada. Terus perubahan warnanya ketika menengok itu masih sama pada saat biasa. Kemudian kita selanjutnya melakukan palpasi pada pasien, yaitu dengan sentuhan. Kelenjar, Mbak bisa gerakan tangan ya Mbak? Lagi Mbak? Ya baik, pada gerakan menelan atau pembesaran pada pasien, tenggorokan pada pasien atau kelenjar koroid pada pasien itu tidak ada pembesaran saat menelannya. Kemudian pada nadi karotidsnya yaitu normal. Kemudian kelenjar jaringan limfa di bawah mandibulanya juga itu tidak ada benjolan atau nyeri pada pasien. Baik, pemeriksaan pada hari ini sudah selesai ya Mbak. Alhamdulillah beralamin, pemeriksaannya sudah selesai ya Mbak. Terima kasih atas kerjasamanya. Baik Mbak, bisa saya rapikan terlebih dahulu ya Mbak. Baik Mbak, saya pamit terlebih dahulu ya Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.